Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, dear Ma'am Erika and friends who will watch this explanatory video. Here I will explain the material I took, namely with the title Planning to Repair a Hole in the Wall using K3 application in room L3 203. Then here too I have subscribed Mrs. Erika YouTube channel. So, it's done. And then, let's get start to the discussion. Pertama-tama di sini sudah saya tayangkan panorama 360 pada kelas L3 203 dari share screen saya. Baik, saya putar-putar dulu ya. Sebelumnya mohon maaf bila ada beberapa bagian foto yang kurang sempurna karena HP saya kurang mendukung aplikasinya. Bisa dilihat pada gambarnya. Pada tangkapan ini, kerusakan komponen bangunan ada di bagian belakang AC yang ini. Oke. Tapi eh, pada panorama ini tidak terlalu kelihatan karena saya ambilnya dari titik tengah sini. Nanti ada fotonya penjelasannya. Saya ambil dari sini, jadi kelihatan bolongannya. Oke. Langsung saja ke pembahasan yang sudah saya buat dalam format artikel jurnal. Di sini ada judulnya yang sudah saya bacakan tadi dalam bahasa Inggris. Kita langsung saja ke abstraknya. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan merencanakan perawatan pada salah satu komponen bangunan yang mengalami kerusakan di ruangan L3-203, yaitu dinding berlubang di belakang AC. Berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan, lubang dinding tersebut membutuhkan perbaikan segera agar tidak mengembang jadi kerusakan yang lebih besar. Proses perbaikan melibatkan metode penambalan dengan menggunakan gipsum atau mortar, diikuti oleh pengecatan ulang untuk memastikan estetika dan fungsionalitas dinding kembali normal. Perawatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3 serta koordinasi yang baik antara pihak yang terlibat. Di sini juga sudah saya siapkan link panorama 360 di ruangan L3-203 linknya. Sudah saya taruh tautannya. Kemudian untuk pemeliharaan ini pada studi kasus ini telah dilakukan identifikasi kerusakan pada ruangan L3-203 yang merupakan bagian dari sebuah gedung perkuliahan di UNJ. Berdasarkan hasil observasi ini seperti tadi, ditemukan adanya lubang pada dinding belakang AC yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas estetika serta berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna ruangan. Dalam perencanaan perbaikan dinding berlubang ini, berbagai aspek perawatan bangunan seperti metode perbaikan, waktu pelaksanaan, biaya, serta pelibatan pihak-pihak terkait telah dirumuskan. Lebih jauh, aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian utama selama pelaksanaan perbaikan guna menghindari risiko kecelakaan kerja. Di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama, sesuai pada soal estim, di sini ada identifikasi komponen bangunan yang paling parah. Bagi saya, kerusakan paling signifikan itu terletak pada dinding belakang AC yang berlubang. Nah, sama seperti penjelasan tadi, dapat menimbulkan banyak banyak potensi risiko. Salah satunya juga dapat membuat kelas jadi panas. Nah, beberapa mahasiswa kadang kan protes itu. Mengapa kelasnya panas? Padahal AC sudah diservis. Salah satunya karena dinding berlubang ini. Ini sudah kelihatan. Jika kita ada di tempat, di belakang AC ini cukup besar. Ini pada gambar 1.1. Nah, terus untuk identifikasi kerusakan. Dinding yang rusak berada pada area di belakang AC dengan luas sekitar 1 meter persegi. Nah, ini AC-nya, ukuran AC.
Kemudian dari identifikasi kerusakan yang kedua ada ukuran komponen bangunan yang perlu mendapat perawatan. Nah, berdasarkan hasil observasi, kerusakan utama ditemukan pada dinding. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, dinding di belakang AC dengan ukuran lubang sekitar 30 kali 30 cm. Perkiraan komponen kerusakan lubang pada dinding. Mengapa masih perkiraan? Karena sebelumnya saya gak, nggak mungkin untuk membuka AC-nya mengukur. Jadi saya ngeliat dikit-dikit aja itu perkiraannya 30 kali 30. Kemudian identifikasikan kerusakan berdasarkan standarnya. Nah, kerusakan yang terjadi pada dinding di belakang AC merupakan kerusakan fisik berupa lubang pada dinding. Berdasarkan SNI 03 1733 tahun 2004, jenis kerusakan ini termasuk kerusakan pada elemen non-struktural. Lubang dinding yang tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan penurunan kualitas estetika serta berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna ruangan. Di samping itu, lubang ini bisa menyebabkan masalah tambahan seperti masuknya air atau debu yang dapat menyebabkan kelembapan dan memperburuk kondisi dinding. Kemudian untuk rencana perawatannya setelah tadi identifikasi kerusakan, nah, perencanaan perawatan difokuskan pada perbaikan dinding berlubang dengan memperhatikan metode perbaikan, waktu, biaya, dan personel yang terlibat. Berikut merupakan rincian perencanaan perawatannya. Seperti pada soal, di sini yang pertama ada metode perawatan berdasarkan referensi. Perbaikan lubang pada dinding akan dilakukan dalam metode penambalan menggunakan gipsum atau mortar. Material ini dipilih karena memiliki daya tahan yang baik dan mudah diaplikasikan pada dinding. Langkah pertama adalah membersihkan area sekitar lubang, memastikan tidak ada kotoran atau serpihan material yang dapat mengganggu proses penambalan. Selanjutnya, lubang akan diisi dengan campuran gipsum atau mortar, diratakan menggunakan alat khusus seperti trowel, dan dibiarkan mengering. Setelah proses pengeringan selesai, lakukan pengamplasan untuk memastikan permukaan dinding rata dan halus. Tahap akhir adalah pengecatan ulang pada area yang ditambal agar sesuai dengan warna dinding yang di sampingnya. Oke, kemudian setelah metode perawatan ada alokasi waktu perawatan. Proses perbaikan dinding lubang ini diperkirakan biasanya memerlukan waktu sekitar 3 jam. Tahapan ini meliputi persiapan alat dan material, penambalan, pengeringan, dan pengecatan ulang. Nah, ini sudah mempertimbangkan pengeringan material gipsum atau mortar yang umumnya memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 jam sebelum diamplas dan dicat. Untuk biaya perawatan diperkirakan sebesar 500.000. Biaya ini itu ada untuk bahan material, terus untuk juga biaya tenaga kerja untuk teknisinya. Kemudian estimasi biaya ini sudah mempertimbangkan harga pasar lokal untuk bahan-bahan bangunan dan upahnya. Kemudian untuk pelaksanaan perawatan terdiri dari tim teknisi yang memiliki pengalaman dan perbaikan dinding dan bangunan. Tim teknisi ini akan bertanggung jawab atas seluruh proses penambalan dinding, mulai dari persiapan hingga pengecatan. Mereka akan bekerja sesuai dengan prosedur standar perbaikan bangunan dan memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang mereka harapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme ini meliputi yang pertama ada teknisi biasanya yang bertugas melakukan perbaikan teknis pada dinding lubangnya, kemudian ada supervisor untuk memantau jalannya perbaikan, memastikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan standar kualitas. Kemudian uh, pemanajemen gedung yang mengkoordinasikan waktu pelaksanaan perbaikan agar tidak mengganggu aktivitas perkuliahan di ruangan tersebut supaya nggak tabrakan ya dengan jadwal mahasiswa, jadi dicari di mana yang kosong dan juga memastikan area kerja steril dari barang-barang yang dapat menghambat proses perbaikan. Kemudian ada komunikasi antar pihak. Ini ada komunikasi antara teknisi, supervisor, dan manajemen gedung dilakukan melalui briefing dulu sebelum pekerjaan ini dimulai. Pada tahap ini, supervisor menjelaskan tahapan pekerjaan risiko yang mungkin muncul dan cara mengatasi kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Setelah pekerjaan selesai, supervisor akan melakukan inspeksi bersama manajemen gedung untuk memastikan hasil perbaikan telah memenuhi standar yang diinginkan. Oke, oh maaf.
ada salah. Sorry. Kemudian yang terakhir ada K3. Selama proses perbaikan, penerapan protokol K3 ini sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan sepatu safety. Nah, eh, masker ini gunanya untuk apa? Jadi saat menambal dindingnya itu agar tidak masuk ke teknisinya, masuk ke hidung teknisinya, supaya enggak ada kecelakaan kerja. Terus sarung tangan juga supaya tangannya tidak kebeset. Kemudian kacamata pelindung supaya tidak terkena debu matanya dan sepatu safety. Takutnya ada barang berat yang jatuh ke kaki. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, masker untuk apa, untuk melindungi kaki dari paparan debu gipsum, kacamata untuk melindungi mata dari serpihan. Selain itu juga dibutuhkan tangga atau perancah yang aman. Jadi kalau misal tangga, cari yang kokoh dan perancahnya itu dirakit dengan baik, dengan aman untuk mencapai bagian dinding yang tinggi dan mengurangi risiko jatuh. Dan di sini ada daftar pustaka, ada beberapa isi referensi yang saya telah ambil. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Nah, tolong diberikan penjelasan bila saya masih ada yang kurang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.